Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christina Pina Amelia dengan nomor induk mahasiswa 19081050031 kelas 4A jurusan Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membuat alat peraga dimensi 3. Berdasarkan fakta di lapangan, banyak orang mengatakan bahwa materi ini cukup sulit untuk dipahami. Banyak siswa kesulitan dalam memahami materi ini. Hal tersebut disebabkan karena siswa tidak hanya dituntut untuk memahami konsepnya saja, melainkan siswa harus dapat memvisualisasikan soal ke dalam bentuk bangun ruang dimensi 3. Oleh sebab itu, kita memerlukan alat peraga agar siswa dapat memahami materi ini. Saya akan membuat alat peraga berupa kubus yang saya beri nama Korut Atika, konsep jarak sudut antara titik dan bidang. Di mana dalam materi ini saya akan membahas pertama, jarak antara titik ke titik, yang kedua, jarak antara titik ke bidang, dan yang ketiga yaitu sudut antara dua bidang. Yuk kita buat bersama-sama alat peraganya. Oke, di sini sudah tersedia alat dan bahannya untuk membuat alat peraga Korut Atika. Yang pertama adalah 6 buah akrilik, di mana setiap sudut akriliknya sudah dikumpulkan dan tengahnya sudah kita lubangi. Lalu selanjutnya adalah aneka ragam solatif. Bahan selanjutnya adalah sticky notes, lalu suntikan. Selanjutnya adalah lem akrilik, lalu gunting, selanjutnya ada gegep, dan bahan yang terakhir adalah kawat. Oke, mari kita buat alat peraganya. Oke, kita membuat alat peraganya. Yang pertama kita siapkan 5 buah akrilik, di mana setiap akrilik pada sudutnya sudah ditumpulkan dengan tujuan saat disatukan dan menjadi kubus itu, kawat bisa masuk dan bisa menentukan jarak titik ke titik, titik ke bidang, dan lainnya. Lalu jangan lupa untuk tengahnya juga kita beri lubang dengan menggunakan bor. Selanjutnya kita susun kelima akrilik ini menjadi jaring-jaring kubus. Akan tetapi pada penutup kubusnya tersebut kita hilangkan terlebih dahulu karena di sini kan kita akan mengelem, akan membentuk kubus terlebih dahulu. Makanya pada sisi tutupnya itu kita hilangkan terlebih dahulu agar saat pengeleman itu mudah. Jangan lupa kita harus rapatkan dan sejajarkan serapih mungkin karena setiap sudutnya itu kita harus mempunyai lubang agar bisa dimasukin oleh kawat. Selanjutnya yaitu kita memberi solatip, di mana setiap sisi-sisinya yaitu kita solatip agar bisa menyatu dan menempel. Selanjutnya kita masih pemberian solatip tapi pada sisi-sisi luarnya saja, bertujuan agar saat membangun ruang kubus itu mudah tinggal ditempelkan saja. Tetapi kita solatipnya setengah saja. Kita sisakan setengah bagian untuk menempelkan akrilik yang lainnya.
Oke, apabila sisi-sisinya sudah disolatip, kita balikan akrilik dengan tujuan agar sisi tersebut menjadi bagian dalam kubus. Jangan lupa kita rapatkan kembali. Oke, selanjutnya yaitu rakit menjadi sebuah kubus tanpa tutup dengan merekatkan setiap sisinya dengan solatip yang disisakan setengah. Apabila sudah tersusun menjadi kubus tanpa tutup, langkah selanjutnya yaitu pengeleman menggunakan lem akrilik di setiap sisi-sisi kubus. Oke, apabila setiap sisi-sisi kubus telah kita lem menggunakan lem akrilik, kita tunggu 5-10 menit untuk pengeringan. Oke, sebelum akrilik itu kering, kita harus perhatikan bahwa bagian-bagian sisi itu sudah rapat. Selanjutnya yaitu kita cek menggunakan tutup akrilik yang belum kita lem, apakah sudah sesuai apa belum, dan apabila masih ada bagian yang kurang terlem, kita boleh lem kembali. Apabila sekiranya kita yakin itu sudah kering, kita buka solatip yang melapisi setiap sisi-sisinya.
Apabila setiap sisi-sisinya sudah kering, maka lapisan pelindung akrilik bagian dalam bisa kita lepas. Selanjutnya yaitu kita lem bagian sisi-sisi tutup kubus. Langkah selanjutnya yaitu lem bagian sisi-sisi tutup kubus. Apabila sudah kering, kita dapat membuka setiap lapisan pelindung luar akrilik dan kubus pun jadi. Selanjutnya kita gunting sticky notes menjadi 8 bagian. Kubus ini saya beri nama kubus ABCDEFGH. Jangan lupa untuk pemberian nama kubus depan dan belakang karena akrilik ini tembus pandang. Jika sudah, maka kita tempelkan pada akrilik menggunakan selotip bening. Jika sudah, kita siapkan kawat sekitar 20 cm sebanyak 6 buah. Lalu lapisi dengan selotip berwarna agar lebih menarik dan dapat membedakan ruas garis satu dengan yang lainnya saat mencari jarak dan sudut. Di sini terdapat kubus ABCDEFGH. Jarak antara dua objek adalah ukuran terdekat dari dua objek tersebut. Materi yang pertama, kita akan mencari jarak antara titik ke titik. Jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antara kedua titik tersebut. Kita misalkan akan mencari jarak antara titik A dengan titik G. Untuk mencari jarak antara titik A dengan titik G, kita memerlukan ruas garis antara titik A dengan titik G menggunakan bantuan kawat. Kita hubungkan titik A dengan titik G.
Dapat kita lihat gambarnya seperti ini. Dapat kita lihat secara nyata luas garis antara titik A dengan titik G. Untuk menentukan jarak antara titik A dengan titik G, kita memerlukan bantuan segitiga siku-siku. Untuk menentukan segitiga siku-siku, kita menghubungkan titik B dengan titik G. Maka dapat dilihat gambarnya seperti ini. Kita dapatkan segitiga siku-siku ABG dan siku-siku di B. Untuk menentukan jarak AB, maka kita menggunakan dalil Pythagoras. Kedua, kita akan mencari jarak antara titik ke bidang. Jarak antara titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang terdekat atau tegak lurus antara suatu titik ke bidang. Kita misalkan akan mencari titik H ke bidang ACF. Langkah pertama, kita akan membuat bidang ACF menggunakan kawat. Kita akan menghubungkan antara titik C dengan F. Lalu, kita akan menghubungkan antara titik A dengan titik C. Maka, didapat bidang ACF. Jarak titik H ke bidang ACF adalah panjang ruas garis yang tegak lurus antara titik H ke bidang ACF. Maka, membentuk ruas garis yaitu FO. Dapat dilihat seperti ini. Sehingga terbentuklah segitiga siku-siku HOF dengan siku-siku di H. Selanjutnya adalah sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis, masing-masing satu pada setiap bidang, di mana kedua garis tersebut tegak lurus pada garis potong kedua bidang dan berpotongan pada satu titik di garis potong kedua bidang tersebut. Misalkan, sudut yang terbentuk dari bidang ACH dengan alas ABCD adalah alfa derajat. Kita harus mencari sin alfanya. Dengan cara kita membentuk bidang ACH, yaitu di mana dari titik A dihubungkan dengan titik C. Ini, lalu titik A dengan titik H. Seperti ini, lalu titik C dengan titik H. Seperti ini. Sekarang kita akan melihat sudut mana yang terbentuk dari bidang ACH dengan alas ABCD. Yang pertama, kita mengetahui ruas garis yang tegak lurus dengan bidang ACH melalui bidang ABCD. Titik tengah dari bidang ABCD yaitu titik O. Kita akan menghubungkan titik D dengan titik O. Sehingga didapat gambarnya seperti ini.
Maka sudut yang terbentuk adalah sudut HOD. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat diterima dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.